Kita langsung pada hikamnya Imam Ibn Atha'il As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Atha'il As-Sakandari, wa innahu, sesungguhnya la budda, harus dan tidak bisa tidak. La budda itu tidak bisa tidak. Dibina'i hadzal wujud, tidak bisa tidak segala yang ada dalam wujud ini, dari dunia ini, bina'i hadzal wujud, wujud dunia, bentuk dunia ini, langit yang menjulang, bintang-bintang, rembulan, matahari dan seterusnya, hamparan, semuanya ini ada bina hadzal wujud, semesta ini yang di dalamnya ada lautan, ada ikan, ada permata, dan seterusnya, ada emas, ada semuanya. Semua yang ada sini harus antan hadima, binasa. Da'aimuhu, ada da'aimuhu akan binasa. Jadi kalau ada rumah, itu bisa rumah itu baru dikatakan sebagai rumah yang luar biasa kalau ada dua unsur di dalam rumah tersebut. Barangnya barang yang kokoh kuat, yang kedua adalah barangnya barang yang mahal bernilai, kan begitu. Itu baru rumah itu dinilai mahal. Iya. Jadi ada kekokohan, kokoh, ternyata marmernya kelas ini, baru begitu. Tapi kokoh, bisa saja kokoh tapi tidak bernilai, batu-batu biasa, tapi kokoh dan bernilai. Nah, dunia ini juga begitu. Ini gambarannya. Kekokohan itu menjadikan kokoh dunia akan sirna. Dan yang menjadikan dunia itu bernilai, itu juga akan hilang, nanti dicabut oleh Allah. Nah, kekokohan dunia ya, kita bisa memaknai da'imuhu, wujud ini adalah da'im. Apa sih yang paling kita anggap di dalam dunia ini? Setiap orang punya penafsiran masing-masing tentang apa sih yang terpenting yang aku cari di dunia ini. Jangan bicara urusan agama dulu, dunia. Ya mungkin seorang petani kebun bagi saya adalah paling penting, ya kan? Seorang nelayan kapal, oke. Jadi itulah. Jadi daim itu yang menjadi pilar kehidupannya di dunia ini. Apa sih yang menjadi sandaran kita untuk kelestarian dunia ini? Apa? Itu semua akan hancur, juga akan binasa. Wa antusraba karoimhu. Karoim itu adalah kalau ada batu biasa, batu. Tapi kalau batu cincin namanya hajar karimah, bernilai. Jadi dunia itu dengan kekokohannya dan juga banyak nilai di dalamnya yang kita tidak pungkiri, ada emas, perak dan yang lainnya, itu bernilai. Kalau Anda mengatakan tidak bernilai, bohong. Buktinya Anda menjaga kok, Anda simpan di lemari yang rapi, kan berarti bernilai dong. Dan harus kita yakini dulu itu adalah karimah, karena takbirnya Ibn Athaillah karaim, barang-barang yang bernilai. Dan sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan, menopang kehidupan keluargaku, makanan, semuanya itu harus kita yakini, itu semuanya kita sadari. Nah, setelah kita menyadari itu memang penting, itu ada, itu berharga, bernilai bagi saya, emas, perak dan seterusnya, intan, itu adalah berharga. Dan kita tahu dulu itu punya menilai memang. Cuma sekarang yang harus kita yakini bahwa hidup kita tidak hanya di dunia, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Dan yang kita banggakan sesuatu yang bernilai itu pun ternyata akan binasa, dicabut nilainya nanti. Dicabut itu bisa saja nanti kiamat dihancurkan, atau sudah kita tidak bisa menggunakannya. Hati-hati. Jadi dicabutnya nilai dunia itu bagi seorang hamba tidak harus nunggu hari kiamat, tidak. Bahkan mungkin seorang itu masih hidup pun ternyata menganggap itu semua tidak ada nilainya, tidak berguna bagi dia, tidak berguna bagi dia.
Di saat dia mungkin dia ada emas perak di lemarinya dan sebagainya, ya, wah, tak tanya apa, oleh Allah digoyang sedikit, ada gempa, sud sud sud. Dengar berita kemarin dia Cianjur, mikir, nggak sempat dia buka lemarinya lagi, sudah mau diteriak sama tuh, sudah nggak usah, yang penting selamat yuk. Loh, ini fulus saya ini, intan permata saya loh. Sudah tidak mikir lagi, semua tarik keluar, ayo keluar rumah, aduh, tidak mikirin sudah. Atau ada banjir sudah, ayo cepet naik perahu, hancur nanti, nggak mikir lagi. Bayangkan, bisa saja kita hidup melihat sudah kita tidak anggap berharga lagi. Lebih berharga nyawa kita, lebih berharga kehidupan kita. Nah, kalau ada orang masih mempertahankan dunia, pasti dia sudah nggak sehat lagi. Sudahlah, ya, bahasanya yang penting kita selamat, alhamdulillah. Kok gitu? Berarti mana yang kemarin kita sanjung-sanjung? Jawabannya orang, alhamdulillah, yang penting selamat. Masa dibilang yang penting selamat, oh itu lebih penting dari saya? Nggak akan ngomong gitu dia. Mana? Padahal masih hidup kita. Kita bisa mengatakan tidak berarti. Karena ada sesuatu yang lebih penting, yaitu kehidupan kita. Sementara kita punya keyakinan kehidupan kita tidak hanya di sini, ada kehidupan nanti di akhirat. Maka Ibn Athaillah mengingatkan, jadi sadari memang itu penting dan penting dan penting. Permatamu bernilai karimah, dan peternakanmu itu untuk kehidupan, nopang kehidupanmu, sehingga kau pergi ke sana dengan gampang, bisa beli mobil untuk bisa menjaga anak, rumah megah, rumah ini untuk jaga, itu adalah daim. Dan harus disadari itu semuanya. Akan tapi ingat, itu semuanya akan binasa, dan binasanya tidak menunggu hari kiamat. Bahkan bisa saja kita masih hidup di mata kita, kita bisa menggunakan itu, atau tiba-tiba kiamat sughra, kiamat kecil jatuh pada kita, kita mati, nggak berguna lagi. Mobil mewah yang sudah kita beli, yang kita sanjung-sanjung, ternyata setelah kita meninggal dunia nggak bisa kita ngomong, nak, ini mobil kesayangan abah, tolong ya kalau abah mati nanti biar abah naik mobil kemana-mana di bawah. Nggak didengar oleh sang anak itu. Atau rumah megah yang dibangun dengan miliaran itu ternyata sakit, wasiat pada anaknya, nak, rumah ini rumah kesayangan abah, abah berjuang jerih payah abah ini bangun sebegini, tolong nak ya kalau abah mati biar abah di sini saja di kamar ini. Nggak didengar, harus bawa ke kubur sana, mau apa? Nah, di sini memang Ibn Athaillah sendiri mengajari keseimbangan. Nggak boleh kita juga menghambur-hamburkan harta kok. Kita harus menganggap harta berharga dan kita jaga. Cuman Ibn Athaillah sendiri ingin mencerdaskan kita, ada yang lebih berharga dari ini, kehidupan di akhirat. Maka lanjutannya, fal aqil, orang cerdas, man kana bima huwa abqa afrah minhu bima huwa yafna. Maka orang cerdas, dia akan lebih senang jika menjaga sesuatu yang abadi dibanding menjaga sesuatu yang bakal sirna dan binasa. Maka orang cerdas, dia akan lebih senang kalau dia menjaga yang abadi daripada menjaga yang bakal sirna. Sehingga dengan kecerdasannya akan menjadikan sesuatu yang akan sirna, bagaimana bisa menjadikan yang abadi itu bisa lestari. Nah, ini cerdas, orang cerdas. Tahu dunia ini akan berakhir dan akan ditinggalkan, atau dunia meninggalkan, jadi fakir dan sebagainya. Maka di saat seseorang diberi oleh Allah dunia ini, al-wujud ini, dan dia anggap berharga, maka kalau memang itu berharga dan kau ambil dengan cerih payahmu, maka jangan ditinggal dong. Kalau hanya kau jadikan bentuk seperti itu, akan kau tinggal, tuker untuk mendapatkan sesuatu yang abadi di sana. Ayo berikan sebagian kepada fakir miskin, kepada masjid, kepada perjuangan dan seterusnya untuk Allah, agar diganti nanti di akhirat. Di dunia tetap dia tidak boleh, kita tidak, Islam tidak mengajarkan kita harus membuang-buang harta, nggak boleh, haram tetap. Makanya kalau anda bakat dalam berbisnis, berbisnislah menjadi mukmin yang kuat, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat ekonomi, kuat dalam segalanya, hebat. Akan tapi jadilah orang mukmin yang kuat tapi cerdas. Jangan kekuatan ekonominya hanya sesaat, di saat masih hidup, setelah mati dia fakir, itu kan orang bodoh. Anda kaya di kampung, kaya di kota, harus gitu dong.
Jangan kelihatannya kaya di kampung, di kota nyungsep, ya nggak bener. Jangan sampai Anda kaya di dunia, di akhirat sengsara, itu lebih parah lagi. Sebab hari ini tuh Anda akan tertawa kepada orang yang kayanya di kampung, action. Itu orang yang merantau ke kota, itu padahal di sana nyungsep banyak utang. Kalau pulang ke rumah itu kelihatannya ke orang kaya, sukses di kota, bagi-bagi hadiah dan sebagainya. Itu ngutang semuanya. Nah, ini kelihatan kaya di kampung. Wah, sukses. Padahal pulang stres. Sehingga dia 5 tahun nggak berani pulang. Kenapa? Saya nggak bisa bagi-bagi. Saya nggak bisa action kalau saya di kota sukses. Itu orang kaya di kampung, nyungsep di kota. Itu saja orang tertawa. Ngapain kau hidup kayak gitu? Makanya kalau bisa kaya, ya kaya bener, kaya di dunia, jangan sampai nyungsep di alam barzah. Tapi kita harus kaya di akhirat. Makanya karoim tadi, sesuatu yang bernilai di dunia ini, jangan ditinggalkan begitu saja dong. Yang menjadikan penopang kehidupanmu di dunia ini, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Ayo kita gunakan itu untuk menjaga sesuatu yang abadi. Makanya Anda cerdas, karena apa? Anda menjaga yang abadi dengan yang tidak abadi. Yang tidak abadi Anda gunakan untuk menjaga. Kenapa? Anda lebih senang. Maksudnya Anda memilih. Apakah yang tidak abadi akan hancur begitu saja? Oh tidak dong. Aku senang dengan yang tidak abadi ini, dunia ini, tapi aku lebih senang kepada yang abadi. Maka dunia yang saat ini aku senang akan aku kalahkan untuk menjaga yang abadi. Maka muncullah seorang yang dermawan. Dia kaya raya, di atas mobil mewah, di bawah naungan rumah megah, apapun semuanya tercukupi. Akan tapi ternyata dia orang cerdas. Dia menikmati kekayaannya, tapi juga dia tidak akan membiarkan dirinya bakal sengsara di akhirat. Terlihat dia membangun pesantren di sana, membangun masjid di sana, membantu yang di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Ini gambaran orang yang di dunia adalah dengan kelebihan. Adapun yang fakir, apalagi mestinya lebih cerdas lagi. Saya fakir di dunia, tapi kehidupanku kan bukan hanya di sini. Jangan sampai aku fakir di akhirat. Untuk menjadi kaya di akhirat tidak harus dengan modal kekayaan di dunia kok. Aku bisa dengan banyak ibadah, aku dengan kesabaranku, aku dengan bermacam-macam cara. Aku harus kaya di akhirat. Nah ini, apalagi dunia juga bukan milik aku. Intan Permata nggak punya, duit nggak ada. Sudah begini kenapa aku sengsara lagi? Maka ada harapan buat Anda yang fakir sekalipun, Anda bisa menjadi orang paling kaya di akhirat nanti, kaya raya di akhirat. Maka kesadaran akan makna inilah menjadikan orang tidak akan kikir. Dia tahu malaikat Israel bisa datang sewaktu-waktu kok. Maka dia mempersiapkan dirinya berbuat baik, tidak usah nunggu minggu depan. Ya kalau minggu depan milik kita, tak tahu mati duluan malam ini. Semoga panjang umur semuanya. Tapi harus mati dong kita. Makanya tanyakan kepada dirimu yang punya karaimul amwal, harta-harta yang bernilai, mana hartamu? Anda titipkan di mana? Lihat. Memang untuk anak harus perhatikan, keluarga diperhatikan. Untuk keluarga harus ada, untuk Anda harus ada. Akan tapi untukmu di akhirat mana? Sebab pada orang tua seperti itu. Dia sayang anak, harus dong. Menyiapkan masa depan anak, harus dong. Tapi masa depanmu mana? Sehingga tabungannya luar biasa untuk anaknya, untuk anaknya, untuk anaknya. Tidak tahu apa yang dicari di balik itu kalau lupa akhirat. Anak harus kita beri modal, kita beri bekal, tapi diri kita pun di akhirat harus berbekal. Maka itu cerdas. Makanya kalau hanya memikirkan anaknya, tidak memikirkan urusannya di akhirat, berarti dia hawa nafsu dengan anaknya. Sehingga nanti tidak peduli dengan halal atau haram. Yang penting anakku punya duit. Sehingga dia bisnis haram diberikan ke anaknya, dagang haram berikan anaknya, anaknya mengambil dengan harta haram. Akankah dia jadi orang baik? Tidak, dia akan jahat. Dia akan menjadikan orang tuanya sengsara juga. Baik. Setelah orang punya kesadaran semacam ini, kesadaran bahwa memang di dunia ini ada yang berharga. Banyak permata, intan itu berharga. Fulus. Dan kita diajarkan untuk menjaganya. Bahkan harta harus dijaga, nggak boleh dihamburkan. Haram menghamburkan harta. Mubadir tidak boleh. Bahkan kalau orang menjaga harta, mata duna malihi mata syahida. Orang menjaga hartanya, dirampok, menjaga sampai mati, mati syahid. Karena harta ini bukan hadatnya harta, tapi di balik harta ini kepentingan orang banyak. Ada anaknya yang harus sekolah, nafkah anak istri, ingin bangun masjid dan seterusnya. Makanya orang menjaga harta sampai mati, mata syahid dan mati syahid. Karena harta orang beriman akan digunakan untuk kebaikan. Nah kalau orang sudah punya kesadaran semacam ini, apa yang terjadi? Asyraq nuruh, menyala dia, akan memancar cahaya pada dirinya. Ayo, yang punya kesadaran akan memancar cahaya.
kebaikan begitu mudah dilakukan. Dia punya sesuatu yang sangat berharga, memancar cahaya iman dari dirinya sehingga mudah berderma. Dia punya tahta yang dianggap sangat berpenting bagi dia, dia memperjuangkan sampai dia mendapatkan tahta, digunakan tahtanya adalah untuk kebaikan karena telah menyala nur pada dirinya. Wa dhaharat tabashirhu, maka akan tampak dari orang tersebut wajah-wajah kegembiraan. Maksudnya apa? Mukanya jadi muka ahli surga. Lihat kan begitu di orang kaya, enak banget dia sudah kaya, tak taunya ya Allah dermawannya. Orang di dunia saja sudah terkagum-kagum kok. Haji bener dia, mobilnya enak, mobilnya bagus, tapi sedekahnya banyak. Nah, seperti itu. Jadi dia punya raja. Dia adalah seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Tapi ternyata waroknya luar biasa, kebaikannya merata, hebat, adil. Nah, seperti itu. Maka yang fakir pun memahami. Kalau paham ini fakir, yang fakir gak akan terlalu sedih amat. Apa? Aku fakir, aku gak punya apa-apa, gak punya intan permata, gak punya harta melimpah, gak punya rumah megah, gak punya mobil mewah. Oke. Tapi dia, karena dia punya ilmu ini, semua akan ditinggalkan. Aku menghadap kepada Allah nggak banyak pertanyaan. Setiap orang kaya menghadap Allah akan ditanya, dari mana kau dapatkan fulus itu? Dari mana kau dapatkan nih? Dan kau gunakan untuk apa? Nah, seorang fakir akan berkata, aku tidak banyak ditanya nanti oleh Allah. Maka tinggal aku meningkatkan ibadah dengan tahajudnya, sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Dia menjadi kaya. Karena menuju kepada Allah itu mudah, dan setiap orang dibekali oleh Allah, si kaya, si miskin, rakyat, jelata, dan pejabat sama. Menuju surganya itu ada. Allah beri pintu surga masing-masing. Setelah itu akan tampak, makanya wajah-wajah ahli surga di dunia. Dia fakir, sabar dia luar biasa. Fakir, ibadahnya kuat. Fakir, ngaji tidak pernah ketinggalan. Fakir, tetap nyisihkan untuk berderma, biarpun hanya sedikit. Fakir, tapi Masya Allah sering nolong orang. Lihat, fakir. Jadi Anda pun sudah melihat orang baik. Maksudnya apa bahasa lain? Tabashir. Mukanya muka ahli surga, muka indah. Dari mana? Dari pancaran, dari kesadaran yang benar tentang kebiar dunia dan akhirat. Dunia akan berakhir, akhirat abadi. Ayo kita berpikir, merenung kita semuanya, kita akan meninggalkan itu semuanya. Semoga di antara kita ini, kalau ada orang kaya, semoga dia orang kaya ahli surga. Yang sempit rezeki, semoga dilapangkan rezekinya. Yang diberi oleh Allah amanat jabatan, semoga jabatan ini menjadikan menyala iman di hatinya. Jabatan digunakan untuk kebaikan, jabatan yang digunakan untuk keabadian nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.